Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya kira karena menjelang apa pekan yang sama dengan UTS ya, tapi karena belum belum terlaksana dan saya diminta untuk melanjutkan langsung ini. Oke, saya tadinya mau pengen memanfaatkan pekan ini untuk menulis buku. Saya sedang menulis buku. Eh, karena kan dosen harus ini ya, harus tridharma ya, bukan bukan cuma mengajar. Kalau cuma mengajar, jadinya pengajar. Oke, kita bicara trilogi ya, paradigma relasi dan negara. Gini, eh, ya pertama paradigma integralisme atau negara integral antara negara dengan agama. Ya, agama menjadi agama menjadi agama dan agamanya menjadi agama sekaligus menjadi negara otoritasnya sama. Eh, ya, eh, otoritas negara itu dapat memanfaatkan otoritas agama untuk mendapatkan legitimasi dan otoritas agama juga menguasai negara dan mengarahkan kebijakan publik. Ya, mitos ya bahwa pemimpin sebagai wakil Tuhan. Jadi, pemahamannya adalah secara eh, tekstual bahwa konsepsi ya konsepsi khalifatullah fil ard itu sebagai eh, tekstual seseorang menjadi representasi hanya satu orang atau sebagian orang tidak keseluruhan. Ini teokrasi itu seperti itu. Teokrasi apa menjadikan pemerintah itu kedaulatannya kedaulatan Tuhan dari oleh dan untuk Tuhan. Nah, sekularisme itu dari kata sekular itu sekular itu berasal dari kata sekulum, masa sekarang ini, saat ini. Nah, pemisahan otoritas agama dari otoritas negara itu yang menjadi ciri khas, yang menjadi ide utama, gagasan utamanya. Memisahkan otoritas agama dari otoritas negara. Mereka ini bisa sampai mengkerdilkan agama. Agama tidak boleh masuk ruang publik dan seterusnya. Di Eropa kontinental, ya, negara itu membatasi agama lebih lebih ketat. Ya, agama hanya dibatasi sebatas di ruang privat. Agama tidak memiliki peran di ruang publik. Jadi simbol dan ekspresi keagamaan itu bisa saja dilarang oleh pemerintahan. Amerika tidak begitu. Amerika itu negara tidak bisa mencampuri urusan-urusan entitas keagamaan. Tidak boleh bantu, nggak boleh ngelarang. Nah, sama dua ini sama memandang etika dan sistem keilmuan itu terlepas dari ajaran agama. Jadi negara dianggap harus netral sama agama. Itu sekularisme. Gagasan sekularisme itu asalnya dari adanya eh, otoritarianisme gereja di Eropa. Nah, otoritarianisme gereja di Eropa itu juga sebetulnya tidak dialami hanya oleh umat Kristen, dialami juga oleh umat Islam dalam konteks atau dalam situasi Islam, ya. Jadi umat Islam juga mengalami, ya, mengalami juga apa yang disebut ya adanya eh, otoritarianisme dari para ulama. Sebagian ulama ya, sebagian ulama. Jadi kalau di kekhalifahan Imperium Islam saat itu, terutama Abbasiyah dan Utsmaniyah, itu eh, para alim ulamanya itu tidak semuanya seperti itu. Ada alim ulama yang terpinggirkan, ada alim ulama yang terpinggirkan, ada yang kelas menengahnya. Artinya mereka tidak terlalu dekat dengan pemerintah, tapi ada yang menjadi bagian circle-nya pemerintah. Yang karena itu bisa berbuat juga sekenanya, semaunya. Nah,
Eh, Kemudian lahirlah substansialisme. Substansialisme ini dapat dikatakan lahir dari pemikiran seorang Soekarno dan lahir dari pemikiran seorang Hatta. Mutual legitimacy, ya, atau fikih paradigm menurut Gus Dur. Ya, ada relasi simbiotik, mutual legitimacy. Ya, legitimasinya mutual, bersifat mutual. Mutual itu bagaimana? Negara tentu membutuhkan eh, yang dimaksud, yang disebut apa, legitimasi dari agama, dari otoritas agama. Tapi otoritas agama juga membutuhkan legitimasi. Ya, nah, jadi ada irisan. Ya. Agama kedudukannya sama, ya, dapat mengusulkan kebijakan berangkat dari nilai-nilai dalam agamanya. Jadi, nah, beda kalau integralisme itu adalah teokrasi atau dekatnya dengan teokrasi. Ya. Substansialisme ini menolak demokrasi liberal, juga menolak otoritarianisme, menolak menawarkan ruang yang setara bagi beragam kelompok keagamaan. Ya, akomodasi doktrin, dogma, nilai, ya, diakomodasi. Boleh selama tidak mengganggu eh, kelompok lain. Itu. Boleh ada, boleh hadir, boleh masuk ke ruang publik, boleh nilainya terakomodasi dalam kebijakan publik kalau tidak mengganggu yang lain. Ya, sosioreligiusitas, demokrasi gotong royong itu agama itu hadir, ya. Jadi sosioreligiusitas kan menempatkan agama sebagai nilai agama yang ada di ruang publik, bukan agamanya, tapi nilai-nilai agama. Jadi Eropa itu kelihatan lebih Islami, New Zealand kelihatan lebih Islami. Dari mana? Dari sikap, dari perilaku masyarakatnya. Ada ruang komunal di antara ruang publik dan ruang privat. Agama dan negara itu bukan umum dan khusus mutlak, bukan kesamaan, bukan sama dengan, ya, bukan juga berbeda sama sekali, tapi dia umum dan khusus sebagian. Ada irisan, ya, irisan yang antara agama dan negara. Tidak semua urusannya agama itu masuk dalam urusannya negara dan sebaliknya, negara tidak semua masuk urusan negara. Urusan agama di ruang publik, ya. Agama di ruang publik, misalnya kalau kita mau bangun rumah ibadah itu kan urusan publik, bukan urusan privat, ya. Kemudian agama itu di ruang privat, soal sholat berjamaah, soal puasa, ya. Makanya di kampus PTKIN nggak ada kewajiban sholat berjamaah, mahasiswa itu disuruh sholat berjamaah, nggak ada. Jadi kalau mahasiswanya ada yang nggak sholat, biarin aja. Itu kan bukan bukan urusan perguruan tinggi untuk soal dia sholat berjamaah atau enggak. Tapi kampus perguruan tinggi menyediakan ruang untuk beribadah. Ya, dalam negara Pancasila agama itu tetap menjadi sumber pengetahuan, ya, termasuk sumber etika. Dari pemahaman agama ini dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan etika. Ya, kalau kita lihat pembukaan Undang-Undang Dasar, ya, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu, ya, dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, ya, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat, ya, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada, nah, ini Pancasilanya seperti ini. Maka dari berdasarkan naskah ini saya kemudian punya punya kesimpulan atau pemikiran, sebaiknya kalau kita punya organisasi kemasyarakatan atau misalnya punya punya partai politik, jangan menggunakan asasnya itu disebut namanya Islam, namanya Pancasila, bukan itu caranya menurut saya. Tapi dirunut seperti ini, dirunut begini. Eh, ada asasnya apa? Oh, misalnya asasnya sosio religiusitas. Kemudian kedua asasnya
Jadi bukan ketuhanan yang Maha Esa kan ditulisnya, tapi sosio-religiusitas. Bukan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dua aja misalnya kesalehan sosial dan politik. Ya. Ketiganya kemanusiaan. Ya, kemanusiaan saja misalnya. Keempatnya persatuan atau bukan persatuan tapi nasionalisme. Ya, nasionalisme dalam bingkai regional Asia Tenggara misalnya. Itu empat. Limanya sudah bicara demokrasi. Demokrasi representatif atau demokrasi deliberatif misal. Seperti itu. Enamnya keadilan sosial. Tujuhnya bisa jadi tujuh. Nah, itu contoh. Jadi tidak masuknya itu harus disebut namanya karena Pancasila dasar negara itu tidak disebut dalam Undang-Undang Dasar, tapi di butir-butirnya lah yang disebutkan. Kalau kita masih mau menyebut itu sebagai Trisila atau itu sebagai gotong royong, bisa. Hanya kan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tidak disebut dengan berdasarkan kepada gotong royong, enggak. Atau dengan berdasarkan kepada sosio-religiusitas, sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi. Nah, enggak begitu. Nah, keadilan sosial sebagai tujuan ya. Nah, apa kedudukan Piagam Jakarta? Spirit untuk mendahulukan kepentingan bersama. Sebetulnya spirit untuk bernegosiasi, untuk bermusyawarah, mufakat, itu semangat persatuan, ya, untuk Indonesia itu merdeka, berdaulat, adil, makmur, untuk Indonesia yang apa apa bisa lebih apa namanya bisa lebih kuat, lebih eh, bersatu itu. Indonesia multikultural yang pluralistik, ya, menjadi landasan filosofis pandangan dunia. Pancasila menjadi eh, dalam yang tercantum ya, yang terucapkan, tertulis dalam naskah Piagam Jakarta maupun pembukaan UUD NRI 1945 adalah Pancasila itu landasan filosofis dan ya pandangan dunia. Ini perkataan seorang Hatta, Bung Hatta ya. Oke, kita bisa eh, merenungkan dari apa relasi agama dan negara di sini ya dalam negara Pancasila. Silakan bagi teman-teman mungkin ada yang mau memberikan tanggapan. Apa ini yang kok oh, silakan.
Apa? Halo? Kenapa itu? Silakan Mas Abdul Manaf, mungkin sinyal Pak. Kok kayak malah ngobrol sama yang lain? Halo? Gimana ini solusinya? Pakai ini, pakai apa? Apa itu ada yang Eh, maksud saya kalau sudah jelas, Pak. ya Atau sinyal mungkin ya? tadi Agak si ada sinyal agak ya. suara-suara dari luar. Sudah, Pak. Sudah pakai apa namanya? Headset. Earset. Headset sekarang. Iya, Sebaiknya pakai earset ya kalau sedang apa ini karena pasti ada suara dari luar itu masuk. sudah, Pak. Sudah pakai earphone. Iya, Pak. Tadi itu ada murid saya tanya ini, Pak. Ini juga jadi pikiran buat saya. Kalau Indonesia itu kan sistem sistemnya itu kan demokrasi yang berasaskan Pancasila gitu. Nah, yang seperti Rusia, Cina, itu mereka kan berasaskan komunisme gitu. Apakah mereka punya Rusia hari ini beda ya sama sama Soviet. Rusia? Oh ya. Eh, apa apa gitu yang dasar negara mereka itu apa? Ibaratkan Pancasilanya mereka itu apa, Pak? Ya, Seperti Turki juga kan Turki kan juga sudah masing-masing kan sekular. punya itu, punya ini ya. Di Turki itu masih ada, setahu saya masih ada mata kuliahnya masih ada juga mata pelajarannya ada di sekolah di perguruan tinggi Kemalism. Kemalism itu ada di Turki itu Kemalisme. Saya nggak tahu kalau Perancis ya, tapi Kemalism itu dipelajari di Turki, diajarkan doktrinal ya, doktrinal. Mungkin mereka gitu, mereka kalau ditanya Erdogan atau Ataturk, sekelas Erdogan juga sangat ini dengan Ataturk. Tiap tahun Erdogan datang ke kuburannya Kemal Ataturk untuk berziarah. Jadi eh, seorang Ataturk itu sangat dihormati dan gagasannya itu diajarkan di sekolah. Kalau Rusia hari ini Rusia kembali pada ortodoksi Kristen ya, Kristen Ortodoks. Tapi tidak lagi itu, dia sudah sekular. Karena sudah pernah mengalami rezim komunis yang segitu lama ya. Banyak yang wafat di apa? Ada orang Rusia yang sejumlah ya, mungkin sedikit dan semua juga mungkin sudah meninggal dunia karena ini tahun berapa? Angka tahun sekarang ya. eh, Lahir ketika Rusia itu masih masih Imperium Rusia, lahir di dalam wilayah Imperium Rusia, wafatnya itu sudah Republik Federasi Rusia hari ini. Ada yang seperti itu. Tapi mereka rata-rata juga wafat di tahun 1990-an sampai mungkin di ya 90-an pertengahan, 90-an akhir lah. Mungkin tahun 2000, 2001 masih ada yang baru meninggal. Tapi kalau hari ini tahun 2025, 2025,
saya kira 2025 nggak mungkin lah ada yang masih hidup dari orang-orang yang mengalami masa Imperium Rusia dan juga mengalami masa Federasi Rusia hari ini. Karena beda-beda. Imperium Rusia itu sangat ortodoks Kristen. Yang menarik adalah ternyata kemuftian Rusia itu di Islam masih ini ya, masih apa berjalan dan berlanjut dari nggak ada ininya, nggak ada apa vakum. Kepemimpinan mufti Rusia itu nggak vakum sepanjang sejarah dari imperium sampai hari ini. Jadi ada aja orangnya. Sekalipun pernah di rezim komunis ya yang melarang agama. Dan komunisme di sana yang melarang agama itu di Soviet. Itu yang ditakutkan oleh masyarakat ya oleh bangsa-bangsa seperti Indonesia itu yang ditakutkan itu. Nah kalau di China enggak, China kan Konghucunya, Konfusianismenya kuat juga. China itu kuat Konfusianisme. China sama seperti Jepang ya, mereka menganut lebih dari satu agama orang-orangnya itu. Jadi kalau ditanya berapa persen penganut Shinto dan berapa persen penganut Buddha, itu tumpang tindih. Ada penganut Buddha yang juga penganut Shinto. Ada yang lahir sebagai Shinto, wafatnya sebagai Buddha. Kalau ya China itu Tiongkok ya, itu dia Konfusianisme dan Taoisme itu kadang tumpang tindih dengan Buddhisme. Buddha, mereka banyak umat Buddhanya, tapi mereka mengikuti agama-agama lokal yang ada di situ. Kan Buddha kan tidak mengenal Dewi Kuan Im itu kan nggak dikenal oleh Buddha. Oleh Siddhartha Gautama kan nggak ada. Silakan. Tapi kan Pak yang menjadi kekhawatiran ketika agama dibawa ke ranah individu itu akan menyulitkan kita dalam kesepemahaman dalam agama seperti kan contoh Al-Quran gitu kan kita kan Al-Quran ini kan kalau misalkan zamannya Khalifah Utsman itu tidak disatukan tidak dikodifikasi menjadi satu buku dan satu rosam yang satu maka kan di situ akan lebih mudah timbul perpecahan dan perdebatan di dalam agama gitu. Sedangkan kalau kita kan di Indonesia ini kan sudah diatur, bahkan sedemikian rupa diatur itu pun masih banyak perbedaan dan banyak koreksi gitu. Nah, Ini saya belum menemukan ininya, belum menemukan titik apa yang dimaksud. Karena tadi kok bicara Utsmani sampai ke ini, karena konteksnya berbeda. Khalifah Utsman melakukan itu adalah dalam rangka memang bicara agama ya, bicara agama. Khalifah Utsman kan juga sahabat. Perkara itu yang kemudian menjadikan salah satunya ya menjadikan bahwa Islam itu menghendaki kesatuan, integralisme agama dan negara. Dan ini menjadi perdebatan karena tokoh Soekarno itu membela Atatürk. Soekarno membela Atatürk, tapi kalau kita memperhatikan pemikiran Soekarno dengan pemikiran Atatürk, kelihatannya memang tidak sebanding. Yang bikin Atatürk gagal, saya katakan gagal menemukan api Islam yang ditemukan oleh Soekarno itu adalah karena faktor eksternal, bukan faktor internal dari seorang Atatürk. Faktor eksternal itu murni faktor eksternal. Jadi Atatürk tidak sendirian gitu, dalam kegagalan itu.
Dia tidak bisa tidak bisa mengontrol itu. Tapi kemudian kalau Soekarno kan berhasil mengontrol itu karena posisinya berbeda. Eh, dia tidak berhadapan dengan ulama yang dan tidak mayoritas jumlahnya gitu loh. Tidak besar jumlahnya. Ada ulama Indonesia yang pro dengan Belanda, ada. Ulama Indonesia, ulama Hindia Belanda ya. Ulama Hindia Belanda yang pro terhadap penjajahan Belanda itu banyak. Tapi tidak sampai juga besar jumlahnya gitu. Jumlahnya berapa sih? Nggak nyampe 10 orang kayaknya. Mungkin yang paling terkenal siapa? Dan diomong-omongkan terus. Mufti Batavia itu. Ya itu kan yang paling sering diomong-omongkan. Sampai dapat bintang jasa. Itu baru soalannya. Eh, sehingga kita nggak tahu ya. Itu tapi kalau kemudian agama di ruang privat itu kita bicara hari ini ya. Agama tidak 100% di ruang privat. Itu kalau kita mengakui paradigmanya substansialisme, bukan paradigma integralisme maupun sekularisme. Jadi lawan dari sekularisme itu integralisme, bukan teokrasi. Menurut Imam Syamsi Ali, eh, integralisme, teokrasi itu lawannya adalah demokrasi. Karena apa? Karena memang monarki, ya, monarki lawan dari republikanisme itu pada saat itu ya, pada masa itu monarki itu dekat dengan pengagungan, menempatkan raja itu sebagai bukan bukan sebatas protector of faith, eh, penjaga atau pelindung keyakinan. Kalau di United Kingdom itu kan pelindung keyakinan, dia melindungi keyakinan, pelindungnya keyakinan. Nah kalau dahulu kala itu bukan wakil Tuhan di muka bumi, representasi Tuhan di muka bumi. Nah itu teokrasi. Kalau kita melihatnya ke masa khalifah ya atau pada masa jelas beda konteksnya. Itu Islam baru jawaban Karen Armstrong saya kira sangat ini ya, sangat sangat eh, cukup valid lah jawabannya Karen Armstrong atau siapa lagi. Ya ketika membaca eh, pertanyaan politik Islam dan pertanyaan politik dalam sejarah Islam ya. Karena masalah Islam itu yang paling awal justru politik. Rasulullah meninggal dunia, itu ada orang-orang Ansor yang pada saat mereka bukan bukan ingin membahas siapa pengganti, tidak ada, bukan siapa pengganti. Itu sudah ada calon penggantinya di situ. Itu dia itu pengen jadi khalifah. Makanya dia berkumpul, itu mengumpulkan orang-orang supaya mengangkat dia jadi khalifah. Itu sebabnya Abu Bakar dan Umar dapat kabar begitu, dia langsung jalan. Ayo ke sana, ayo ke ke Sakifah untuk bertemu dengan orang-orangnya. Dan dikasih tahu, ingat gak ada perkataan Rasul al-immatu min Quraisy itu. Pemimpin itu dari Quraisy. Itu yang digunakan.
Dan Ali bin Abi Thalib ya tidak menggunakan hadis Ghadir Hum untuk menolak kekhalifahan atau beroposisi terhadap Khalifah Abu Bakar dan Umar. Nggak menggunakan itu. Hadis Ghadir Hum itu adalah hadis yang berkenaan dengan religiusitas atau spiritualitas saja, bukan ini, bukan berkaitan dengan politik. Malah hadis jadi rohum menurut saya hadis yang sekular, menunjukkan ada juga nilai sekularisme dalam Islam di situ, berdasarkan hadis jadi rohum. Ya, apalagi kalau kita mengakui katakanlah keistimewaan dari tiga khalifah sebelumnya itu nyata dan benar-benar ada pada Ali juga ada pada mereka. Kan 4 orang khalifah ini adalah bagian dari 10 yang dijamin masuk surga. Tapi itu ya ada pertanyaan-pertanyaan kenapa dan kenapa itu. Tapi ada pertanyaan karena eh, masalah pertama dalam Islam setelah Rasulullah meninggal, masalah pertamanya setelah Nabi Muhammad sudah nggak ada, sudah tiada, masalah yang paling awal terjadi adalah masalah politik. Karena ada sekelompok orang itu adalah kaum Ansor, mereka itu pengen mengangkat seorang khalifah dari mereka. Itu dicegah oleh Sayyidina Abu Bakar, dicegah oleh Sayyidina Umar, kemudian ada lagi sahabat yang datang menyusul. Dan ketika itu Sayyidina Ali ada di sana di dalam rumah, di rumahnya Rasul menjaga dan tidak sendirian, ada keluarga Rasul yang lain, ada kerabat-kerabat kaum Ansor dan Muhajirin yang mau hadir di situ, tetap tetap bertahan di situ. Dan ketika itu kan memang perebutan kekuasaan, iya. Ya secara politik bisa disebut perebutan kekuasaan. Apa namanya? Kontestasi, ya kontestasi lah, kontestasi politik karena mereka punya keinginan untuk mengganti Rasul, tapi bukan mengganti Rasul sebagai Rasul, bukan mengganti jabatan Rasul kan nggak bukan digantikan dipilih gitu kan nggak gitu caranya. Ada pemilihan Rasul, enggak kan yang dipilih itu adalah kepala negara Madinah. Nah, tapi itu kemudian perdebatannya akan panjang lagi. Nah, berbeda dengan ketika kita menemukan para bapak kita, founding fathers kita, para pendiri bangsa menemukan apa yang disebut paradigma substansialisme itu. Gitu ya, barangkali jelas atau gimana? Halo, oh diam? Ustaz, tanya Ustaz. Silakan.
kalau kelihatan kan makin ke sini itu sebetulnya Islam itu karena dia banyak sekali mengatur masalah kepemimpinan, Ustadz ya. Jadi kecenderungan untuk kecurigaan terhadap Islam untuk sebagai sebuah kekuatan politik itu kan besar, Ustadz Bakti, Ustadz. Melihat sistem yang ada di dalam Islam itu sendiri, dia mengatur kepemimpinan, dia mengatur bagaimana bermuamalah. Dia seperti sebuah sistem yang sudah ada, tinggal tinggal apa? Tinggal menunggu ada yang menggerakkan seperti itu. Jadi saya pikir itu mungkin kecurigaan mereka terhadap Islam itu, Ustaz. Ini mereka itu siapa ya gitu. Ya Gini, mungkin eh, apa namanya, masuk akal ya, karena memang masalah pertama, ini ya, masalah pertama di Islam juga adalah itu, adalah politik. Pertanyaan besar itu kenapa? Karena kalau kita melihat Eropa misalnya, seorang Isa, ya, Yesus bin Maryam itu kan, eh, Yesus bin Maryam kan tidak ini ya, eh, tidak menjadi pemimpin politik. Bahkan penyaliban, ya, penyaliban pun ya, sampai kenapa ada yang meragukan penyaliban, ada yang terkait penyaliban itu, karena logikanya bagaimana bisa ada penyaliban? Kan seorang seorang Isa bin Maryam tidak melakukan apa-apa yang berkaitan dengan politik. Dia bukan melakukan pemberontakan atau apa, sehingga untuk disalib dengan cara seperti itu, disiksa dulu, di apa, disuruh memanggul kayu salibnya, kemudian dicambuki begitu, sakit apa dengan ya, dicambuki, yang kemungkinannya mati di tengah jalan sebelum sampai. Itu sesuatu yang rasanya hukuman itu tidak boleh dilakukan kepada orang yang sekedar menggerakkan untuk sesuatu yang lebih teosofis, karena Kristen itu lebih banyak teosofinya, makanya ada pembiaraan, kehidupan biara. Kehidupan biara itu antara lain karena kan Maryam, ya, Maryam binti Imran itu kan seorang yang hidup di biara dalam Baitul Maqdis ketika itu adalah seperti biara waktu itu, ya, tidak ketemu dengan laki-laki lain kecuali pamannya, ya, dan seterusnya, sehingga itu ada penjelasan biologisnya juga, sehingga mengalami kehamilan sendiri atas apa, atas apa, sesuatu yang internal dalam dirinya, menimbulkan kehamilan. Nah, itu kan kemudian juga dipertanyakan, kalau memang begitu kenapa lahirnya laki-laki? Dan itu kan satu-satunya. Karena umumnya masih lahir perempuan. Nah, itu. Tadi antara seorang Isa dengan seorang Nabi Isa dengan seorang Nabi Muhammad, ini dua nabi ini punya model yang berbeda dalam memberikan ajarannya, dalam menyampaikan wahyu. Yang satu Nabi Muhammad itu menggunakan jalur politik. Kenapa? Karena memang pada saat itu dibutuhkan, ya. Di wilayah Afrika di seberang Laut Merah tidak banyak, ya kira-kira di seberang Laut Merah nggak jauh beda lah. Tapi di seberang Laut Merah itu kan ada Mesir, Sudan, Mesir ya. Dulu itu Nubian, ininya ya. Peradaban awal itu dari Nubia, yaitu peradaban Nubian. Ya. Bangsa Nubian atau bangsa Nubia itu sudah punya lebih awal ya, termasuk Giza. Giza itu dibangun oleh bangsa Nubia, bukan bangsa Mesir yang Koptik hari ini. Bukan bangsa Koptik. Bangsa Koptik itu belakangan. Bangsa Koptik itu hasil dari kawin-kawin. Jadi Fir'aunnya itu masih kulit hitam waktu itu. Kemudian diganti Fir'aun yang mixed ya, yang kulitnya
seperti apa warna zaitun ya. Warna zaitun ya, coklat muda kehijauan agak antara dia kan ya dia perhatikan orang-orang Mesir itu warnanya warna-warna zaitun. Warna kulitnya warna zaitun. Orang orang Palestina asli, orang Israel asli, orang Levan ya, Levan asli, orang-orang Syam ya. Itu kulit zaitun warna kulitnya. Semakin ke sini banyak orang yang berkulit putih ya di wilayah itu ya, di wilayah Syam sampai ke Mesir. Itu adalah juga hasil kawin-kawin, mixed. Kalau perhatikan Raja Yordania sekarang kok matanya biru. Raja Yordania matanya biru loh, Raja Abdullah II itu. Nah, sudah ada kawin-kawin di situ, sudah mixed antara itu. Nah, pertanyaannya adalah pertanyaan politik ketika Nabi Muhammad lahir. Sedangkan ketika Nabi Isa lahir, ketika Nabi Isa, maksudnya Islam ya, ketika Islam lahir, pertanyaan apa Nabi Muhammad wafat itu yang terjadi pertanyaan pertama justru politik, karena memang ada kebutuhan di situ. Sementara ketika Nabi Isa tidak. Apa yang terjadi? Ada proses kalau nggak salah ketika Nabi Isa disalib itu ada proses dari upaya dari orang-orang Palestina saat itu untuk ya mengada-adakan satu mencari-cari kesalahannya Nabi Isa gitu. Cari-cari kesalahannya. Ketika kesalahannya itu ketemu lantas itu. Nah, Ustadz, kalau kembali ke Pancasila, Ustadz, nilai Pancasila itu dia tetap atau progresif, Ustadz ya? Dia kalau progresif berarti maksudnya kan kembali ke sifat terbuka katanya kan Pancasila itu. Nilai itu kan beda konsep dengan konsepsi ya. Kita lihat konsep dulu baru konsepsi. Ketuhanan itu kan konsep. Pada saat itu konsep ketuhanan ya adalah konsep ilahiyah sebetulnya. Divinity. Jadi ketika Soekarno bicara kata ketuhanan bahasa Inggrisnya adalah divinity. Bahasa Arabnya ilahiyah. Jadi konsep, tapi konsepsi yang dibawa oleh Soekarno adalah konsepsi ketuhanan. Ketika konsepsi ini maksudnya konsepsi nilai-nilai ketuhanan yaitu nilai-nilai religiusitas yang sosial. Sosial itu sosius ya. Perkoncoan ya, pertemanan, persahabatan, berkelompok. Kolegial. Nah, sehingga dia bersatu dalam satu saling bekerja sama lah, solidaritas. Belakangan ada konsep baru sosio-religiusitas. Sosio-religiusitas itu bukan berasal dari pidatonya Soekarno, bukan berasal dari Yudi Latif, tapi ada di salah satu karya ilmiahnya yang bahas sosio-religiusitas itu. Ketika bicara survei negara mana yang paling Islam, Islamicity Index itu. Ketika bicara Islamicity Index itu ditemukan istilah sosio-religiusitas. Tapi ternyata itulah yang dimaksud oleh Soekarno. Itu kan penemuan. Nah, jadi pemaknaan atau pemahaman terhadap konsep dan konsepsi dari satu nilai itulah yang bergerak, itulah yang berkembang. Sama kayak fikih berkembang. Fikih itu kan pemahaman, understanding. Antara understanding dengan interpretation adalah dua hal yang berbeda. Kalau understanding kan to understand ya, untuk memaknai, ya mencari makna, bukan mencari makna dalam arti eksistensial ya, eksistensial. Kalau kita bicara interpretasi, kita bicara
makna-makna simbol, makna-makna sosio historisnya bagaimana kan seperti itu. Kita membaca orangnya juga gitu. Nah, Ustadz, kalau berarti fikih itu pemaknaan, berarti dia progresif juga, berarti Ustadz ya? Ya, itu. Apa tidak khawatir nanti ada nggak batasannya, Ustadz? Nanti kan khawatir dia akan lari dari poin-poin awal, Ustadz. eh saya kira itu bisa terjadi ya. Tapi kita punya inilah, saya kira ada kebangkitan agama juga ya. Di Kristen kan juga ada sekarang ya. Walaupun kita melihat eh, perkembangan yang mengkhawatirkan, tapi saya coba mencari jangan-jangan bukan perkembangan yang mengkhawatirkan, jangan-jangan perkembangan ini justru menyenangkan ya ketika ada kebangkitan kembali. Dan ini bersamaan, nggak mungkin nanti apa misalnya eh, Kristen mengalami ini terus Islam nanti masih lama gitu, nggak gitu. Sekalipun Islam proses menuju apa penerimaan terhadap sekularisme dan substansialisme ini terlambat ya, karena kan Ormas Islam itu menerima Pancasila kan 1980-an. Semua umat Islam, ormas Islam ya, organisasi kemasyarakatan Islam, NU, Muhammadiyah itu tahun 80-an itu semuanya. Ya, Persis, kemudian Al-Wasliyah, Nahdlatul Watan dan lain-lain itu Al-Irsyad itu menerima Pancasila itu belakangan tahun 1980-an. Kemudian ISMI berdiri. ISMI pun menjadi rumah besar rumah besar segala ada di situ ya dari yang ekstrim paling kanan sampai paling kiri, dari yang paling saleh sampai yang paling abangan itu di situ ada di dalam ISMI. Ya, salah satu menteri ya yang dimasukkan oleh Habibie ke ISMI itu dalam satu kesempatan dia berkunjung ke pondok pesantren, ada santri yang dia tanya sudah hafal berapa juz. Alhamdulillah sudah 30 juz katanya, jawabnya si santri itulah. Menteri ini bertanya lagi, kalau gitu berapa juz lagi? Nah, dia nggak tahu Al-Quran hanya ada 30 juz. Nah, itu kan kemudian ditertawakan. Saya nanya sama orangnya, kan kebetulan mantan ketua umum Ikalwin ya, orang yang mengetahui itu. Siapa sih Pak gitu? Siapa sih Pak orangnya? Saya pengen tahu itu. Oh ini tunjuk ya. Dan ternyata orangnya memang kita singkirkan ke kita ya, saya katakan kita singkirkan waktu reformasi. Ya, memang kita singkirkan waktu reformasi itu ketika itu mungkin karena kekacauan ini ya pemetaan ya salah merangkul merangkul orang-orang yang tidak boleh dirangkul dalam perjuangan reformasi, dalam perjuangan dirangkul, yang tidak boleh dirangkul malah dirangkul, yang harusnya dirangkul disingkirkan. Nah ini orang harusnya dirangkul tapi disingkirkan. Mungkin karena pertanyaan tadi, jangan-jangan dianggap tidak mumpuni, dianggap tidak punya kapasitas, padahal orangnya baik. Dan kan Habibie tahu dengan orang itu. Habibie kenal dengan orang itu. Kenal baik, ngerti lah gitu. Artinya ini kan soal kepercayaan. Kita juga harus percaya sama Habibie. Gitu. Tapi kan enggak, kenyataannya maunya pemilu saat itu juga, 99, bukan 2002. Tidak masalah pemilu 2002 presidennya Habibie. Tapi ini kan enggak jelas. Ketika itu ada kekacauan, ada yang mendompleng dari awal, yang harusnya tidak dirangkul malah dirangkul, yang harusnya dirangkul ditendang, kan seperti itu kondisinya. Soalnya soal progresif ini Ustadz kan agak aneh ya Ustadz ya, agak ngeri-ngeri sedap Ustadz, karena kan kebiasaan kita ini menerima apa yang kita terima dari pendahulu kita itu seperti doktrin kan, apalagi
sesuatu hal yang hanya itu yang kita ketahui. Nilai-nilai selain itu kita abaikan. Hmm. Jangankan hal yang baru Ustadz ya, adanya 4 mazhab pun kita masih bisa gontok-gontokan. Nah, ketika kita bicara progresif Ustadz, nah itu aku apakah progresif ini sebenarnya kayak apa ya, kayak pisau bermata dua buat kita ya Ustadz ya. Ya, memang begitu. Karena kita ini harus menerima, memang harus seperti itu. Kita nggak tahu ya ke depan itu seperti apa misalnya. Ada yang mengatakan kehancuran, keruntuhan agama itu. Agama nggak ada, agama lebih barangkali kalau kita melihat kejadian apa, kita melihat bagaimana agama di era Majapahit ya. Majapahit itu bukan Hindu atau Buddha. Majapahit itu Siva Buddhism. Mereka masih menyembah Dewa Siwa. Tapi mereka secara apa teosofinya, kalamnya, apa namanya, mistisismenya mengikuti ajaran Buddha. Jadi mereka menyembah Dewa Siwa ya, tapi mereka juga menjalankan ajaran-ajaran Buddha yang berkenaan kayak misalnya soal makan, ya, soal makan. Jadi bukan tidak motong sapi aja, mereka lebih apa namanya, tidak terlalu inilah, mereka lebih ini ada pantangan-pantangan lain, ada nilai-nilai berbeda ya. Karena coba perhatikan candi-candi yang dibangun oleh Majapahit, sinkretik, candi-candi sinkretik. Candi-candi sinkretik itu berbeda dengan candi Buddha dan candi Hindu yang umum. Candi sinkretik. Nah Ustadz, kembali soal Pancasila Ustadz. Kita kan sepakat tuh Pancasila itu sesuai nilai lah yang hadir dari grassroots, dari akar akar masyarakat Indonesia. Tapi nilai-nilai Pancasila itu kayaknya susah diimplementasikan Ustadz. Kalau memang itu kita sepakat dari akar ya Ustadz ya, kenapa jadi masalah dalam pengaplikasian Ustadz? Jadi kan kalau orang bilang kan kalau hukum itu tidak sesuai dengan budaya atau kebiasaan suatu komunitas, maka hukum itu akan susah dilaksanakan. Nah ini kayaknya dari teori ini kan Pancasila adalah nilai-nilai yang berkembang kok dalam komunitas, dalam masyarakat kita. Tapi implementasinya ini kayaknya masih ada multitafsir atau gimana Ustaz ya? Kalau kita melihat ini ya, ini saya melihat justru politik kita ya, demokrasi Indonesia mengalami liberalisasi ekstrim. Nah, liberal ekstrim itu mungkin nggak cocok sama kita. Liberal ekstrim itu nggak cocok sama kita. Belanda itu liberal ekstrim, ya. Belanda itu sangat sangat liberal ekstrim. Kalau nggak salah sekarang ini mereka masih ini raja dan ratu, anggota keluarga kerajaan Belanda itu kalau mau menikah dengan siapa, apalagi ini putra dan putri mahkota, putri mahkota kalau mau menikah itu harus izin parlemen. Parlemennya yang menentukan. Jadi bukan menentukan ini sih, bukan menentukan siapa yang harus dikawini, bukan, tapi maksudnya bukan nikah kawin dengan siapa itu parlemen yang nunjuk, tapi yes or no. Jadi parlemen boleh mengatakan tidak boleh kamu. Nah, itu. Tapi terhadap individu. Nah, ini sekarang parlemen Belanda mengatakan secara prinsip apabila ratu Belanda nanti ternyata misalnya katakanlah lesbian, itu dibolehkan. Akan tetapi tetap individunya yang dinilai oleh parlemen. Individunya boleh nggak sama ratu? Individunya dibolehkan, diizinkan atau tidak diizinkan oleh parlemennya.
Jadi si individu yang penting, bukan pada ini nikah sejenis atau tidak. Nah, nikah tidak sejenis atau nikah sejenis. Ini lurus apa enggak lurus? Ini perkembangan yang luar biasa sebetulnya di Belanda ya. Tapi liberal ekstrim di Belanda itu juga menghasilkan satu luar biasa ya. Coba perhatikan. Seorang kita bandingkan Hitler dengan Wilders ya. Bayangan orang Indonesia mungkin bisa membayangkannya Hitler sama Wilders ini dua orang yang satu aja sebetulnya, sama aja. Persis gitu. Enggak, ternyata. Kenapa bisa tidak begitu? Dan siapapun yang punya gagasan sekeras Hitler tidak akan menang di Belanda hari ini. Belanda membolehkan, jadi gini, karena liberal ekstrim itu, kebencian itu dikasih tempat. Kebencian, jadi kalau saya mau mengungkapkan kebencian itu dikasih tempat. Ketika Presiden Prabowo datang ke istana Belanda, itu ada yang demonstrasi itu, RMS, Papua Merdeka, Aceh Merdeka itu berdemonstrasi di situ. Sedikit orang-orangnya. Coba dengarkan mereka bicaranya bagaimana. Itu dekat loh dengan kendaraan yang dipakai oleh iring-iringan kendaraan presiden itu dekat. Tapi mereka itu punya mekanisme bagaimana kebencian tidak sampai pada kekerasan. Makanya Belanda, coba deh perhatikan, Belanda itu jarang ada pengeboman atau aksi seperti di New Zealand, seperti di Denmark sudah pernah ya, Denmark sudah pernah. Swedia nggak tahu, kayaknya pernah juga. Negara mana lagi di Eropa? Pernah kejadian, pernah. Ya pokoknya yang intinya baik dari agama Islam, agama Kristen maupun dari kulit putih, nasionalis kulit putih. Jadi Eropa atau Barat ya, Barat itu menjadi ruang bersama bagi ideologi ekstrim, baik yang ekstrimnya ke agama ya, Islam, Kristen, kemudian ekstrimnya ke nasionalisme kulit putih itu semua ada di sana di Barat. Kalau di wilayah kita di Asia Tenggara, perhatikan yang umat Buddha kan hanya di ekstremis yang agamanya Buddha itu hanya di daratan, mereka nggak sampai ke sini. Di kepulauan itu yang agamanya Islam atau Kristen, yang Buddha nggak ada. Itu ada pola di situ, ada lokalisasi. Tidak dengan di Barat tidak terjadi lokalisasi, tapi mereka punya mekanisme. Kalau mau masuk parlemen, mau ada di parlemen, mau berpartisipasi dalam ruang publik, Anda boleh mengungkapkan kebencian dari mulut saja, tidak boleh pakai tangan. Kalau Anda pakai tangan, sana keluar dari parlemen, keluar dari wilayah ruang publik, silakan. Jadi ternyata nggak banyak ya ekstremis di sana itu ya. Kalau kejadian ekstremisme ya penembakan massal, pengeboman itu kan sedikit di sana itu, terutama Eropa kontinental ya. Kalau Amerika Utara kan wilayah yang sejarahnya juga sudah berdarah-darah sejak lama. Gimana? Menarik Ustadz. Jadi ideologi kita Pancasila, tapi politik kita liberal ekstrim. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak dua kutub sebetulnya yang bisa Jadi kayak apa ya yang menurut saya? Aku terpikir seperti ruh salah badan ya. Ya mungkin ya. Salah badan tiba-tiba kok liberal ekstrim kok masuk ke Indonesia.
Kenapa tiba-tiba liberal ekstrim yang nggak Iya. bisa di Indonesia itu? Karena mekanismenya nggak cukup. Kita kan nggak pernah mengalami masa-masanya Hitler. Siapa coba gubernur Hindia Belanda yang seperti Hitler siapa? Nggak ada. Gubernur Hindia Belanda yang membantai warga satu negara, membantai warga satu negara atau satu pulau misalnya di Hindia Belanda nggak ada. Yang level tingkat kejahatannya sama atau seperti di Kongo, Leopold II, Raja Leopold II itu. Nggak ada juga, nggak ada juga. Leopold II itu benar-benar dia raja paling buruk di Belgia. Ya, raja terburuknya Belgia. Dan hari ini kita nggak punya gubernur jenderal di Hindia Belanda itu, nggak ada gubernur jenderal yang seburuk itu. Raja Belanda nggak ada yang seburuk itu. Belanda bahkan menjadi mungkin satu-satunya ya kerajaan yang mengarus utamakan preferensinya adalah turun tahta, abdication, harus sebaiknya turun tahta daripada meninggal. Willem II meninggal dunia, Willem III meninggal dunia, tapi Willem I turun tahta. Wilhelmina turun tahta, ratu pertama ya atau raja keempat. Kemudian monark yang nomor 5-nya Juliana turun tahta, Beatrix turun tahta, William Alexander nanti juga akan turun tahta. Nanti Ratu Amalia turun tahta, dia harus turun tahta. Sebaiknya turun tahta, kecuali memang ada satu dan lain hal membuat yang bersangkutan meninggal dunia sebelum sempat turun tahta. Tapi turun tahta. Kapan ya? Secapeknya. Ketika dia berpikir kalau sang putra mahkota atau putri mahkota punya kesiapan untuk menjadi raja atau ratu. Nah, sudah menikah ya, kemudian sudah berkeluarga, kemudian kapasitasnya lihat seperti itu. Kalau dia anggap sudah cocok, sudah waktunya, akan diminta untuk menggantikan. Udah turun tahta. Dan mereka liberal ekstrem. Kan kejadiannya cuma satu kali ya. Belanda adalah mungkin ada 1-2 kali ya. Tapi saya kira sejak reformasi baru 1 kali kejadian ada konflik Indonesia Belanda ya. Waktu duta besarnya Pak Fani, almarhum adiknya Pak Habibie itu, yang ketika itu kan memang karena ada sekelompok orang yang kok berani-beraninya mengajukan penuntutan kepada Presiden Indonesia karena main pengadilan, akhirnya duta besar kita membatalkan kunjungan kenegaraan Presiden SBY waktu itu kan seperti itu kasusnya. Nah itu yang terjadi, tidak ada kejadian-kejadian yang lebih ekstrim terhadap Indonesia misalnya. Yang kemarin demonstrasi dekat dengan di depan istana kerajaan juga tidak terlalu mencolok, dalam arti tidak sampai terjadi kekerasan lah mereka. Nggak berani, kalau melakukan itu akan tereliminasi. Artinya Indonesia ini masih agak perlu waktu ya Ustaz ya, belajar soal itu Ustaz. Belajar tentang demokrasi. Karena demokrasinya kok nyasar ke liberal itu bukan masalahnya ya, tapi liberal ekstrim berbeda dengan demokrasi deliberatif. Jerman itu kalau nggak salah bukan liberal ekstrim. Jerman nggak liberal ekstrim. Nggak ada ruang yang cukup untuk kebencian. Atau di Amerika Serikat negara negara kekuasaan, bukan negara. Kenapa mereka itu
cenderung apa kalau kita lihat ya dari kacamata orang luar, Amerika Serikat kita lihatnya sepertinya negara yang tidak multikultural menurut kita ya. Karena kita punya pengalaman multikulturalisme yang berbeda sebetulnya. Sehingga kita melihat ya Amerika Serikat sih apa sih nggak semultikultural kita. Kita punya multikulturalisme yang real, yang apa ya, eh, yang lebih lebih multikultural dan memang di tempatnya gitu loh. Kalau Amerika Serikat mayoritas adalah pendatang. Jadi nggak ada yang membawa benar-benar membawa budaya tradisi dari daerahnya ke sana memindahkan secara utuh. Enggak, berubah semua. Termasuk yang apa yang Native American sendiri, orang-orang native sendiri itu sudah jauh berubah. Apalagi ada kristenisasi, ada islamisasi dan seterusnya. Sehingga perubahan-perubahan itu terjadi. Jadi nggak bisa membawa asli dari lingkup apa lingkup wilayahnya, budayanya, tradisi asalnya itu dibawa ke Amerika Serikat nggak gitu. Jadi multikulturalismenya berbeda menurut kita. Jelas kurang multikultural kalau kita lihat. Tapi mereka itu federal. Nah kan menarik. Kita kesatuan yang harusnya kita bisa federal, kita malah kesatuan. Jerman federal wajar. Negara bagian Jerman itu adalah bekas-bekas kerajaan-kerajaan kecil-kecil yang bersatu bergabung menjadi Imperium Jerman modern yang kemudian akhirnya berubah jadi republik. Awalnya itu apa yang abad yang belum menjadi Republik Jerman hari ini. Terus berubah sampai akhirnya jatuh ke Nazi, rezim Nazi. Kemudian Perang Dunia Kedua berlanjut, ada Republik Federasi Jerman, ada Republik Federal Jerman, ada Jerman Timur, demokrasi apa DDR ya. Setelah itu DDR gabung kembali dengan Jerman, Perang Dingin selesai, ibu kotanya kembali ke Berlin. Itu perubahan-perubahan itu, tapi lingkup apa negara bagian itu apa pembentukan negara bagian di Jerman hari ini itu berdasarkan kerajaan-kerajaan lama, berdasarkan raja-raja lama, berdasarkan nobility lama yang sudah ada, sudah established. Jadi negara bagian wajar begitu. Indonesia juga bisa begitu. Nah, tapi Amerika Serikat tuh dari mana bisa menjadi negara federal? Yang kalau menurut kita nggak seharusnya. Mereka kesatuan aja kenapa? Kan tapi mereka federal atas kesadaran mereka. Dan ternyata mereka negara kekuasaan. Jadi ada sejarahnya dan ada alasannya. Toh mereka negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jerman masih negara hukum. Makanya pembentukan negara bagian berdasarkan pada nobility yang lama, pada kerajaan-kerajaan lama, sejarah kebangsawanan yang sudah berurat akar di sana. Oke. Masih ada lagi? Satu, Ustaz. Berarti sebetulnya P4 itu penting ya, berarti kan? Karena untuk pemaknaan itu supaya sesuai
harus ada koridor yang harus dijaga, Ustaz. Ya, Penataran P4 yang sudah hampir ini. ya, ya barangkali perlu ini ya, perlu tentu tidak lagi menggunakan istilah P4 ya, atau yang sebelumnya ada 4 pilar. Bisa bisa dilakukan model-model tertentu ya. Ini kita juga perlu mengingat bahwa selama ini kita salah ketika proses reformasi itu berjalan ya. Kenyataannya kan pada praktiknya Indonesia ini masih memiliki dalam berdemokrasi itu masih kita ini mau proporsional atau mau distrik, eh, mau daftar terbuka atau mau parlemen itu mewakili rakyat atau mau mewakili partai politik. Kalau sebelumnya memang misalnya di DPR pada masa Orde Baru ya, DPR di MPR itu pemilihan dilakukan memang pada level fraksi-fraksi. Jadi tidak pernah sampai berapa suara itu nggak ada. Suaranya tetap 5. Eh, kalau di DPR 3 berarti ya. Tetap ada suaranya hanya Golkar, P3, PDIP. Tambah fraksi ABRI, tambah utusan golongan, tambah utusan daerah. 6. 6 suara. 6 suara ini yang memimpin. Ketua fraksinya aja yang milih. Yang lain tidak. Nah sekarang semua anggota memilih. Tapi ketika ada anggota fraksi apa ya, yang pilihannya mengikuti fraksi lain, atau tidak mengikuti suara fraksi, bisa dipecat, bisa di PAW. Loh kok bisa begitu? Salah itu. Itu enggak one man one vote namanya. Itu one man one vote tapi curang, culas. Karena apabila saya anggota fraksi kemudian berlawanan dengan ketua fraksi, berlawanan dengan ketua parlemen, ketua partai, berlawanan dengan ketua partai saya dipecat, dikeluarkan dari DPR. Kok bisa kayak gitu? Nggak boleh itu. Saya dipilih oleh rakyat. Yang boleh mengeluarkan saya dari DPR adalah siapa? Ya kan gitu, nggak bisa dong. Yang milih rakyat kok. Tapi ketua partai yang jadi bosnya. Kalau kayak gitu perusahaan, bahkan perusahaan keluarga itu incorporated jadinya. PDI incorporated ya, PDIP incorporated, ya. Demokrat incorporated, Nasdem incorporated, semuanya ing. Ada Golkar incorporated, jadi bukan lagi ini, bukan lagi apa? Partai politik itu bukan lagi sebuah partai politik, lembaga publik. Partai politik itu jadi korporasi, perusahaan keluarga. Ini menjadi masalah bersama, sistemnya yang salah. Mana ada lagi? Halo.
Ada lagi? Masih ada? Nah, satu lagi Ustaz, tentang agama. Jadi saya lihat di apa di tampilan PPT Ustaz tuh. Agama itu memang jadi sumber sumber ilmu pengetahuan Ustaz ya. Maksud saya kalau kita bicara agama sebagai sumber 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 ilmu pengetahuan itu apakah maksudnya kita mengacu kepada naskah-naskah kitab-kitab ataukah kan karena agama ini sebuah sebuah keyakinan seperti Ustaz. Jadi apakah kita lebih menghususkan terhadap naskahnya Ya, kalau kita sebut agama karena kan kalau kita bicara soal yang non fisiknya kan agak agak repot Ustaz kalau dijadikan lagi pada saat itu awal-awal kita berusaha melakukan filsafat itu Ustaz. tradisi ya, tradisi itu teks suci itu tradisi yang dimaksud. Jadi kalau bicara tradisi, sunnah itu kan artinya tradisi. Jadi sunnah itu artinya tradisi salah satunya. Sunnah itu kan juga jalan, cara, kemudian hukum ya, sunnatullah itu kan hukum Allah. Hukum Allah itu adalah hukum alam. Ya, sunnatullah itu ya sama dengan hukum alam atau sistem semesta. Itu sunnatullah. Dan teks suci, wahyu kan revelation. Revelation itu Fazlur Rahman mengartikan memahaminya sebagai divine inspiration, inspirasi ilahiyah, ya, inspirasi Tuhan, ketuhanan. Jadi inspirasi atau ini ya, ada unsur imajinasi di situ. Jadi berbeda, kita jangan membayangkan imajinasi manusia dengan imajinasi Nabi itu sama. Inspirasi ilahiyah itu dipandangnya sama seperti imajinasi kita yang masih apa cetek yang dangkal ini. Ini jelas jauh berbeda. Imajinasinya para nabi itu sangat dalam, sangat dalam dan sangat luas, sangat tinggi kedudukannya. Sehingga sangat berbeda dengan apa yang bisa kita bayangkan. Karena membayangkan alam semesta, kalau kita membayangkan alam semesta itu pada sesuatu yang sudah terjadi, sudah ada. Nah, Allah sendiri kan membayangkan atau membangun imajinasi alam semesta itu kan sebelum ada. Sebelum semesta yang multi semesta ini, multiverse ini ada. Belum ada loh sama sekali. Multiverse-nya belum ada. Sudah ada Allah dalam bayangan Allah. Itu maksudnya cerminan ya, bayangan. Tuhan menciptakan itu dengan bayangan. Itu maksudnya. Dalam proses itu sunnah. Nah, tradisi agama, tradisi keagamaan ya adalah ya teks agama. Kalau kita melihat rata-rata ahlus sunnah menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis secara mau ngomong atau gimana ini? Secara apa namanya? Apa? Ya kita membayangkan berbeda ya bayangan kita dengan bayangan para nabi. Silakan. 5 menit lagi ya ini. Nah, ketika kita melihat sistem pengetahuan itu yang dari ini ya, integrasi ilmu dari bangunan integrasi ilmu yang dari Profesor Muhammad Amin Abdullah itu kita melihat Al-Quran dan Al-Hadis itu di tengah sebagai sumber dua-duanya. Jadi bukan hanya Al-Quran.
Karena Sunni, Ahlus Sunnah itu disebut Ahlus Sunnah karena mengakui Al-Quran dan hadis sebagai sumber rujukan utama. Kalau di Syiah enggak, Syiah itu hadis ya itu tidak memiliki kedudukan yang sama atau tidak memiliki kedudukan yang dekat, enggak. Hadis itu sama seperti qaul, perkataan. Ya, karena itu diucapkan oleh manusia dalam kapasitasnya sebagai manusia. Jadi tidak dalam kapasitas kenabian. Apa yang terucap dalam kapasitas kenabian hanyalah wahyu. Hanya Al-Quran itu. Ya melihat kapasitas. Jadi ini Nabi Muhammad bicara kapasitasnya sebagai manusia. Ketika mengucapkan ini sebagai manusia itu enggak dipakai. Tapi hadis itu diakui. Termasuk hadis Ghadir Hum. Nah, makanya saya melihat hadis Ghadir Hum itu sekular. Itu saya punya argumentasi. Ada bukti-bukti bahwa hadis Ghadir Hum itu adalah hadis sekular. Tapi teman-teman Syiah itu ini kalau saya mengatakan seperti itu mereka menerima adanya perbedaan pendapat itu. Ini tidak sampai pada itu kan pendapat ya, beda pandangan, beda cara memahami. Jadi sejumlah kita malah teman-teman malah ada juga yang menolak gitu kan. Itu kan bisa dipermasalahkan ketika denial. Itu barangkali ada lagi sudah sangat ini sudah masuk, masih ada mata kuliah ya berarti ya sebelum UTS ya. Oke, kita Masih siap-siap. ada, Pak. Hah? Iya masih ada Iya, ya. masih ada, Pak. Masih sampai besok. Padahal harusnya kan udah UTS ya. Ya, itu dia, Pak. Kemarin kan saya chat ya sama Mbak Vivin admin tuh. Ini gimana ya? Beliau kan bilang tuh tanggal 15-16. Oh, berarti kita disamakan, ta. Yang pasti sama. Tapi tanya lagi nih, mekanis cara kerjanya gimana ya kita ngerjain UTS-nya. Beliau bilang itu nanti besok tuh dibagi terkait tentang ininya, Pak. Soalnya, Pak. Jadi H-1 itu dibagi. Berarti masih ini ya, berarti kan tanggal 15 itu bisa sampai tanggal 22 atau 21. Kayaknya begitu, Pak. Iya, karena Oke. dosen-dosen yang Kalau lain di kita kalau yang sampai tanggal online juga gitu, Pak. 21 berarti 27 baru kita 26 27 kita baru masuk lagi. Hmm. Oke. Baik ya, terima kasih. Alhamdulillah kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.